Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Apakah anak-anak ibu sudah siap untuk belajar hari ini? Alhamdulillah, semuanya harus siap dan tetap semangat ya. Nah, baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya, supaya apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Mari kita mulai. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Hari ini kita sudah masuk pada pelajaran ke-7, yaitu tentang menerima qada dan qadar. Materi yang pertama yaitu tentang beriman kepada qada dan qadar. Apa sih qada dan qadar? Apa di sini ada yang tahu? Nah, baiklah, jadi qada dan qadar ini merupakan rahasia Allah terhadap makhluknya. Jadi, tidak ada satupun makhluk Allah yang tahu atas rahasia Allah, entah itu apa yang ditetapkan dan yang akan terjadi. Kita sebagai seorang muslim wajib mengimani ketetapan Allah, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan yang terjadi pada anak-anak ibu. Di sini juga ada ciri-ciri orang yang mengimani terhadap qada dan qadar, yaitu selalu bersemangat dalam berusaha, kemudian merasa yakin atas hasil yang diusahakan. Yang ketiga, tidak mudah berputus asa. Yang keempat, tidak menyalahkan siapapun jika mengalami kegagalan. Selanjutnya, makna qada dan qadar. Qada menurut bahasa berarti ketentuan atau ketetapan, sedangkan menurut istilah adalah ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya sejak zaman azali. Nah, apa sih Bu zaman azali itu? Nah, zaman azali ini artinya zaman sebelum diciptakan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sedangkan pengertian qadar yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah terasa, terlihat atau terjadi pada diri kita atau seseorang. Terjadinya ketetapan itu semua karena kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya macam-macam takdir. Yang pertama yaitu ada takdir mubram. Artinya takdir yang pasti dan tidak dapat diubah oleh usaha manusia. Contohnya yang pertama, tidak bisa memilih terlahir sebagai laki-laki ataupun perempuan. Yang kedua, tidak bisa memilih siapa ayah dan ibu yang melahirkan kita. Dan yang ketiga yaitu kematian seseorang yang tidak dapat dimundurkan atau dimajukan walau hanya 1 detik. Takdir yang kedua yaitu takdir mu'allaq, artinya takdir yang masih bisa diubah melalui usaha, kerja keras, dan doa. Contoh takdir mu'allaq antara lain yang pertama yaitu sakit. Jadi, ketika orang sakit itu bisa sembuh dengan cara berobat dan berdoa memohon kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh yang kedua yaitu seseorang akan terhindar dari suatu kecelakaan dalam berkendara jika sebelum kita berangkat itu mengawali perjalanan dengan membaca doa dan pastinya mematuhi peraturan lalu lintas. Yang ketiga yaitu kemiskinan bisa diperbaiki dengan kegigihan bekerja dan berdoa yang sungguh-sungguh kepada Allah.
Yang terakhir yaitu kebodohan seseorang yang tidak berprestasi itu bisa kita perbaiki dengan belajar yang tekun, giat, dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi yang selanjutnya yaitu sikap terhadap takdir. Yang pertama yaitu ada ikhtiar. Ikhtiar artinya usaha. Yang kedua yaitu doa. Apa ada yang tahu arti doa? Nah, baik, jadi doa ini adalah permohonan atau permintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diperintahkan untuk selalu berdoa kepada Allah. Yang selanjutnya yaitu tawakal. Tawakal ini artinya menyerahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah melakukan usaha yang sungguh-sungguh dan berdoa. Yang selanjutnya yang keempat yaitu syukur, adalah ungkapan atau rasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir yaitu sabar. Sabar artinya tahan menghadapi cobaan. Materi yang terakhir yaitu hikmah beriman kepada takdir. Yang pertama, kita harus tetap dan terus-menerus meningkatkan semangat dalam berusaha untuk menyongsong takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita harus bersikap rendah hati karena kebaikan yang ada pada diri manusia sesungguhnya adalah ketetapan Allah. Yang ketiga yaitu mengajarkan manusia untuk menanamkan rasa syukur, sabar, dan tawakal atas kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pembelajaran pada pertemuan kali ini sudah selesai. Terima kasih atas partisipasinya dan semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Ibu pamit ya. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.